Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'da. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini teman-teman semuanya masih tetap istiqomah dan terus mendukung channel ini agar kita selalu senantiasa dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisa terakhir Ramadan, 10 yang terakhir ini izinkanlah kami tetap berbagi dalam kaitannya momen Lailatul Qadar. Sesi ini bukan hanya sekedar mengedukasi saudara-saudara semuanya, tapi lebih pentingnya lagi ingin sentuh dari perspektif kerohanian kita semuanya. Kenapa demikian? Karena sudah lama kita hidup, 20 tahun, 30 tahun, menjumpai 10 yang terakhir ini, barangkali kita tidak dapat merasakan bagaimana Lailatul Qadar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tersentuh hati kita untuk berlomba-lomba mencari dan berburu Lailatul Qadar. Maka jangan sampai usia yang terus berlanjut, umur yang terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini membuat kita bukan semakin semangat, melainkan semakin kita terpuruk, tidak termotivasi untuk menjalani kehidupan setelah Ramadan ini. Maka yang pertama, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya makna Al-Qadar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita? Bisa berarti Al-Qadar itu, saudara-saudaraku, yaitu adalah suatu kemuliaan, bimakna syaraf, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril. Jibril yang awalnya biasa menjadi sayyidul malaikah. Lalu Al-Qur'an di bawah Jibril turun di suatu malam. Malam itu harusnya biasa-biasa saja, tetapi karena Al-Qur'an turun, maka menjadi malam kemuliaan. Dan di sisi ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua mulia dengan Al-Qur'an dan suasana hening saat itu, kenapa kita tidak terpacu untuk mulia dengan Al-Qur'an pada saat itu? Maka ini yang membuat kita kadang-kadang sisi lupa dengan Al-Qadar itu sendiri. Banyak malam-malam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali malam kita biasa saja. Tetapi kalau kita mau mencarinya Al-Qadar itu, maka kita akan menjadi manusia-manusia dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Al-Qadar itu bisa bermakna ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya prospek dalam hidup kita itu mau seperti apa? Bagaimanakah setahun kemudian impian yang kita harus capai? Apakah kita seperti ini terus dalam kehidupan kita, terbelenggu dengan kesibukan? Di malam itu kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di ketetapanmu nanti setahun yang akan datang, bisa kita minta kepada Allah untuk jauh lebih baik lagi daripada hari-hari yang kemarin kita lalui. Ini teman-teman semuanya yang kami bisa sentuh di Al-Qadar itu sendiri. Lalu seperti apa Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada umatnya bagaimana Al-Qadar bisa masuk dalam diri kita, dan setelah Ramadan itu selesai, Al-Qadar tetap terus bersama kita. Maka Nabi Muhammad SAW, "Idza ashrul awakhir
ketika 10 yang terakhir, maka Nabi Muhammad SAW mencontohkan ahya al-lail. Nabi Muhammad SAW menghidupkan malamnya. Artinya di 10 yang terakhir ini, ayo kita bangun. Tidak terfokus kepada malam-malam yang ganjil saja. InsyaAllah akan kami jelaskan. Kita hidupkan malam itu. Wasyadal mi'zar. Nabi Muhammad SAW lebih mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Lebih sedikit bergaul dengan istrinya. Lebih banyak bangun, ya, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu. Setelah menghidupkan malamnya, mengencangkan tali sarungnya, Rasulullah SAW membangunkan keluarganya. Ini yang bisa kami ingin sentuh kepada teman-teman semuanya. Ayo, jangan hanya soleh sendiri. Ayo kita sama-sama semangat. Karena innamal a'malu bil khawatim. Bahwa sesungguhnya suatu amalan perbuatan yang dikerjakan oleh seorang hamba itu ada kalanya dilihat bil khawatim, dilihat pamungkasnya. Barangkali awal Ramadan kita biasa-biasa aja, maka 10 yang terakhir ini adalah momentum di mana Allah ingin melihat kesungguh-sungguhan kita dalam seorang hamba yang mengabdi kepadanya. Maka yang terakhir, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa Allah Subhanahu wa taala hadirkan Al-Qadar dalam kehidupan kita? Maka ini pasti mengandung makna yang tersirat maupun yang tersurat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yaitu diantaranya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin kita larut dalam malam Lailatul Qadar itu, karena Allah ingin berikan kita suatu amalan khairum min alfi syahr, suatu kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini memicu kepada orang-orang yang beriman, memicu kepada orang-orang yang sudah yakin kepada hari akhir. Maka mereka tidak ingin melewatkan begitu saja momen ini. Mereka terus mencarinya dan mencarinya. Di malam, bukan hanya malam-malam ganjil saja. Jika Ramadan itu adalah genap 30, maka Ashrul Awakhir, 10 hari yang ganjil itu adalah 21, 23, 25 dan seterusnya. Tetapi menurut sebagian para ulama, ketika Ramadan itu jumlahnya 29, maka Ashrul Awakhir, 10 yang ganjil yang terakhir itu justru 20, 22, 24, 25 dan seterusnya. Maka ini maknanya apa hadirin? Ayo jangan sampai kita lewatkan malam-malam bersama Ramadan saat-saat ini. Perlu kiranya kita sedikit untuk meluangkan waktu untuk Ramadan agar kita menjadi hamba-hamba yang terbaik. Lalu hikmah yang selanjutnya adalah menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda ingin melihat amalan ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lihat setelah Ramadan itu berlalu, apakah mereka tergolong orang-orang yang kembali kepada maksiat. Maka Lailatul Qadar ini dihadirkan untuk menjadikan kita sedikit lebih baik. Setelah Ramadan itu selesai, maka kemuliaan-kemuliaan itu yang Allah inginkan terus bersama kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat saudara-saudaraku. Ayo kita sama-sama gandeng anak kita, keluarga kita, ingatkan saudara-saudara kita untuk sama-sama mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.